Guys, pernah gak terfikir iaitu dari sawit bisa dijadikan rompi anti peluru? Pasti tidak, bukan? Samalah seperti saya sendiri. Nah, inilah kepintaran dan jeniusnya rakyat Indonesia sendiri yang berhasil menciptakan rompi anti peluru dari sawit. Jadi bagaimana ceritanya, guys? Tapi sebelum itu, mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe channel Indo Magazine dan klik tombol lonceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Indo Magazine. Dan di hujung videonya saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Hey, hola Indomax, Indo Magazine. Oke, berita yang mantap Jos. Ya. Kini datang lagi dari komoditas mantap andalan Indonesia, yaitu kelapa sawit, bos. Kelapa sawit. Setelah Indonesia mulai berjaya dengan olahan minyak kelapa sawitnya yang cukup sangar, seperti Ya. bahan bakar kendaraan, bahan bakar pesawat dan lain-lain yang membuat Uni Eropa menjadi klepar-kleper, kini Klepar-kleper. olahannya nambah lagi, bos. Indonesia pun kini kabarnya berhasil menyulap limbah sawit menjadi sebuah perlengkapan alutsista, yaitu menjadi rompi anti peluru. Wow. Uni Eropa pun kini sepertinya semakin ketar-ketir. Lantas, pertanyaannya, bagian Dahsyat apakah dari sawit yang kini dapat dijadikan menjadi rompi anti peluru itu? Setelah ini kita bahas, bos. Oke, berita pertama yang sangat manjos, mantap Jos. Manjos, Ini datang mantap, lagi dari kelapa mantap, sawit Jos. Indonesia, bos. Ya. Walaupun komoditas andalan kita ini dijegal habis-habisan oleh Uni Eropa dengan berbagai macam alasan, seperti yang pertama dulu dengan alasan kesehatan, kemudian alasan hak asasi manusia, Ya. dan kini lanjut lagi dengan alasan merusak alam dan pembabatan hutan alias deforestasi. Namun ternyata negara kita Indonesia pun tak mundur begitu saja, bos. Negara kita tak menyerah. Produk-produk yang dikembangkan dari kelapa sawit ini pun akhirnya muncul lagi sampai di luar bayangan orang pada zaman dulu. Dan bukan kaleng-kaleng, Indonesia pun kini sudah berhasil mengubah minyak sawit menjadi bahan bakar kendaraan bermotor, bahkan bahan bakar pesawat terbang yang telah berhasil diuji coba dengan pesawat CN235 Testbed Indonesia. Dan Ya, itu kita lihat, guys, bagaimana Indonesia menghasilkan sawit ni daripada berbagai-bagai bentuk, bisa digunakan untuk itu bahan bakar kenderaan, iaitu mobil ataupun bis, dan bisa juga digunakan berbagai-bagai sawitnya, dan kali ini katanya bisa untuk diciptakan iaitu rompi anti peluru. Luar biasa tu, guys, luar biasa bagi saya. kini lanjut lagi, bos. Indonesia pun ternyata telah berhasil menyulap alias mengubah limbah kelapa sawit menjadi rompi anti peluru. Ya. Dah, cukup Rompi sangar nih, bos. anti-peluru, Bayangkan, bukan Bukan sawitnya yang biasa-biasa. digunakan, tetapi bahkan limbah kelapa sawit, bos. Ya. Nah, admin kutip dari Detik Finance, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, yaitu Bapak Edi Abdurrahman pun mengatakan bahwa pihaknya telah menggelontorkan dana sebesar 519 miliar rupiah untuk mendanai sebanyak 293 penelitian, bos. Menurutnya, BPDPKS telah menerapkan syarat bahwa pelaksanaan penelitian harus bisa lanjut ke tahap komersialisasi. Dan beliau pun menyebut bahwa salah satu turunan dari kelapa sawit berhasil menciptakan produk helm. Bahkan bahan dari kelapa sawit ini pun juga bisa digunakan untuk membuat rompi anti peluru, bos. Wow, bisa untuk buat helm juga, guys. Itu buah sawit ni. Saya semakin pusing, guys, mendengarnya. Bisa buat helm, bisa untuk rompi anti peluru. Berbagai-bagai Indonesia bisa buat dengan sawit tu. Luar biasa sekali lah bagi saya benda itu, guys. Ayo kita lanjut. Nah, mantap Jos. Ya, memang Lantas, mantap. dari bagian sawit manakah rompi anti peluru itu dibuat? Lanjutkan lagi videonya sampai daripada habis, bosku. segi mana Daripada pohonnya kah, buahnya kah, bijinya kah masih dari sumber yang sama. Terungkaplah bahwa rompi anti peluru ini pun dikembangkan dari bahan seratan dan kosong kelapa sawit atau biasa yang kita sebut dengan nama tangkos, bos. Oh, tangkosnya. Jadi tandan kosong kelapa sawit atau tangkos ini pun asalnya memang dari buah kelapa sawit sendiri, bos. Iya, benar. Setelah biji-biji kelapa sawit ini diambil dan diperas minyaknya dengan mesin pres di pabrik kelapa sawit, maka keluarlah sisa yang namanya tangkos.
Nah, tangkos ini biasanya digunakan lagi sebagai pupuk kebun kelapa sawit. Bahkan jika sudah dipres atau digiling sampai 2 kali, tangkos ini pun bisa juga digunakan sebagai bahan bakar boiler untuk menghasilkan energi bagi pabrik sawit itu sendiri. Wow, luar biasa guys ya. Tangkos ni tu bisa untuk membuat rompi anti peluru rupanya ya. Sendiri bos. Namun kini ternyata tak disangka-sangka. Tangkos yang selama ini cuma dijadikan pupuk atau bahkan dijadikan bahan bakar bagi boiler, ternyata seratnya bisa dimanfaatkan lagi menjadi rompi anti peluru bos. Bukan kaleng-kaleng. Hal ini pun merupakan hasil temuan dari tim dosen dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang ditemukan oleh Dr. Siti Nikmatin, seorang ini dokter yang menciptakannya guys ya. Dokter ini ya. IPB dari Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau Dr. Fakultas Siti Nikmatin. Dr. Siti Nikmatin ini pun juga berhasil membuat helm ramah lingkungan bos dengan green composite atau GC. Ia menggunakan genius filler dokternya serat guys, tadi genius, pada ukuran genius ya. mikropartikel. Kelebihan helm ini pun disebut terletak pada seratnya bos. Ya. Meskipun sudah banyak helm yang sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI, namun tidak ada yang memiliki serat dalam bahannya seperti tangkos ini bos. Di mana serat dalam helm ini pun berfungsi untuk menyerap tumbukan yang terjadi ketika terjadi kecelakaan. Di mana fungsi penyerapan tumbukan ini pun juga berlaku pada sistem atau fungsi rompi anti peluru. Dan produk rompi anti peluru dari kelapa sawit ini pun sedang dikomersialisasi bos. Artinya dipatenkan sehingga nanti dapat dijual kepada para pengguna seperti pasukan militer. Mantap, mantap jos. Luar biasa guys, luar biasa lah bagi saya ini. Okey guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, apa yang sudah kita reactionkan tadi, sebenarnya saya sehingga sekarang masih lagi kaget guys. Bagaimana seorang doktor asal dari Indonesia iaitu Dr. Siti ya, yang berjaya menciptakan rompi anti peluru guys. Dan apa yang bikin saya kaget guys adalah produk itu dihasilkan dari limbah sawit. Wow, luar biasa. Dan saya heran guys, bagaimana seorang doktor asal Indonesia ini bisa terfikir untuk menciptakan rompi anti peluru dari buah sawit kan. Itu yang menjadi tanda tanya saya. Dan bagi saya agak luar biasa lah. Tapi itulah hebatnya orang Indonesia ini bisa menciptakan pelbagai yang di luar kotak fikiran manusia lain. Dan sebab itu juga apa yang kita tonton tadi mengatakan dari limbah sawit juga ternyata bisa untuk membuat helm. Ya guys. Dan mungkin saya ni agak cetek juga tentang ilmu pembuatan helm ni. Dan apabila saya udah menonton ataupun mereaction dari video Indo Magazine ini, barulah saya tahu helm juga bisa dibuat dari limbah sawit. Sebelum ini saya hanya tahu sawit kita tahu hanya bisa digunakan untuk minyak goreng, membuat sabun dan bahan bakar kenderaan, serta pernah diuji coba dengan pesawat CN235 yang baru-baru ini guys. Dan kali ini saya sudah mempelajari perkara baru guys, apa yang bisa digunakan untuk buah ataupun pohon yang bernama sawit. Maka itu sangat besar manfaat sawit untuk kegunaan manusia ya guys. Dan di sinilah kita lihat sangat besarnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. So okay guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya sentiasa ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja mampir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada saya juga guys. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.